Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, wali murid SDIT Betul Muslim dan anak-anak solih solihah. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu ya lewat YouTube ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam ya, sehingga kita dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan, tepatnya hari ini hari ketiga, dengan maksimal, dengan ibadah-ibadah dan amal-amal yang terbaik, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita semuanya nanti akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu gelar-gelar takwa. Tidak lupa sholawat salam selalu kita berikan, kita persembahkan buat dia, manusia agung kekasih Allah, Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita semuanya di sini sebagai umat Islam adalah salah satu dari umatnya dan wajib mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan semua sunnah-sunnahnya, terutama di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita semuanya nanti insya Allah akan dipertemukan ya, disatukan dengan dia sang kekasih Allah dalam surga yang tertinggi di surga Firdaus insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, wali murid SDIT Betul Muslim rahimahumullah dan anak-anak solih solihah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan atas umat-umat sebelumnya. Maka puasa Ramadan hukumnya wajib. Agar apa? Agar kamu bertakwa. Nah, jadi ibadah di bulan suci Ramadan, seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia pada bulan Ramadan semuanya wajib melaksanakan ibadah puasa yang nantinya akan menjadikan mereka orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira kepada para sahabatnya dengan bersabda, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan para setan dibelenggu. Juga terdapat dalam bulan ini malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak memperoleh kebaikannya, maka ia tidak memperoleh apa-apa. Hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah dan anak-anak solih solihah, maka tidak bisa lagi tahu bahwa ibadah puasa itu adalah wajib. Jadi di bulan suci Ramadan ada ibadah yang diwajibkan kepada kita, itu puasa. Nah, selama Ramadan kita tidak hanya berpuasa itu menahan lapar dan haus, tapi juga dibarengi dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meningkatkan amal-amal ibadah kita dan amal-amal soleh kita. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada umatnya ada 3 amalan ya, yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan. Apa saja? Yang pertama adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sholat. Meningkatkan kuantitas ini adalah jumlah sholat, dan kualitas ya, kualitas dari ibadah-ibadah sholat kita. Di sini dimaksud bukan ibadah sholat wajib, tapi adalah sholat-sholat sunnah. Maka kita di bulan suci Ramadan ya, itu ibadah-ibadah sunnah kita tingkatkan kuantitas dan kualitasnya. Rasulullah SAW ketika masuk bulan Ramadan itu amalan-amalan sholatnya, ya, amalan-amalan sholat beliau itu meningkat. Ya, jadi amalan-amalan sunnah beliau itu
meningkat. Ya, amalan-amalan sunnah yang mungkin biasa kita lakukan dan harus kita tingkatkan kualitas dan kuantitasnya di bulan suci Ramadan adalah yang pertama, sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat duha. Yang ketiga, sholat lail, ya, sholat lail, sholat qiyamul lail di bulan suci Ramadan ada ya yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yaitu sholat tarawih berjamaah di masjid. Kita upayakan untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Kita bisa mengagendakan bersama-sama dengan keluarga, ya, bersama suami, bersama istri, bersama anak, untuk mungkin kita bisa safari, ya, kita keliling ke masjid-masjid terdekat di rumah kita untuk melaksanakan sholat tarawih, ya, berjamaah. Yang kedua, amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan suci Ramadan itu adalah memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Memperbanyak interaksi itu adalah berhubungan, ya, berhubungan dekat dengan Al-Quran. Ada 3 cara untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami ayat-ayat Al-Quran. Dan yang ketiga, menghafal Al-Quran. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, dan anak-anak solihah, mari kita isi hari-hari kita, ya, setiap jamnya, setiap menitnya di waktu-waktu luang, kita isi dengan membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran ini sangat dianjurkan, ya, di bulan suci Ramadan, ya, sangat-sangat dianjurkan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, sesungguhnya dia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat pada ahlinya. Siapa ahlinya? Yaitu orang yang membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu sekalian, ya, dan anak-anak solihah, kita semua tahu bahwa ketika kita baca Al-Quran, pahalanya itu di hari-hari biasa aja itu tidak dihitung per ayat, tapi dihitung per huruf. Dan setiap huruf itu dibalas 10 kebaikan oleh Allah. Apalagi di bulan penuh berkah, di bulan penuh kebaikan, maghfirah, ya. Ketika kita baca Al-Quran, insya Allah pahalanya akan berlipat-lipat ganda. Jadi bukan seperti banjir pahalanya dengan Allah, tapi sudah seperti tsunami, air bah yang sangat besar sekali. Maka jangan kita lewatkan bulan suci Ramadan ini untuk yang pertama meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah sholat kita. Yang kedua adalah meningkatkan bacaan, ya, interaksi kita dengan Al-Quran, membaca, menghafal, memahami, dan mengamalkannya. Membaca Al-Quran itu juga dianjurkan di bulan suci Ramadan, seperti difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, agak panjang Bapak Ibu, jadi di sini buat menyampaikan artinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikannya kepadamu agar kamu bersyukur. Jadi pada bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, karena di bulan itu Al-Quran juga diturunkan oleh Allah SWT itu pada tanggal 17 Ramadan yang biasanya kita sebut malam nuzul Quran. Kemudian di bulan suci Ramadan juga ada bulan yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Maka perbanyaklah ibadah sholat dan ibadah dan membaca Al-Quran, ya, tilawah Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kemudian amalan ketiga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memperbanyak sedekah. Rasulullah SAW kita semuanya tahu adalah orang yang sangat dermawan. Nah, kedermawanan beliau ini meningkat ketika di bulan suci Ramadan. Nah, ini terdapat dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian dan anak-anak solihah, sedekah Nabi saking luar biasanya di bulan suci Ramadan itu diibaratkan mengalahkan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Jadi kata Rasulullah SAW, sedekah itu disampaikanlah dalam keadaan lembut, diterima oleh yang berhak menerima dalam keadaan yang tenang, dan dibagikan dalam keadaan yang nyaman.
Mari kita memperbanyak sedekah, infak, zakat di bulan suci Ramadan. Kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita berbagi takjil dengan orang-orang yang berada di sekitar kita. Mari kita rebut pahala puasa dari orang-orang yang berada di sekitar kita dengan apa? Dengan memberikan sedekah, ya, dengan memberikan sedekah, infak, ya, dengan memberikan berbagi takjil. Karena ketika kita memberikan, ya, minimal misalnya air putih saja segelas, maka ketika kita berikan, maka pahala orang yang kita beri tadi, pahala puasa yang kita beri tadi itu akan juga beralih kepada kita. Maka mari kita sama-sama merebut pahala puasa dari orang-orang yang berada di sekitar kita dengan saling berbagi. Nah, Bapak Ibu sekalian dan anak solihah, demikianlah beberapa ibadah penting yang sangat dianjurkan untuk dilakukan, untuk dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah taufik, diberikan oleh Allah petunjuk, sehingga kita semuanya dimudahkan untuk mengamalkannya, dan kita semuanya mendapatkan kebaikan dan keberkahan bulan Ramadan. Terakhir, Bu Ati ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka mari kita sama-sama saling memotivasi untuk menghidupkan bulan Ramadan, ya, dengan tentunya iman dan ketakwaan. Mudah-mudahan kita semuanya di sini adalah termasuk nanti, ya, di akhir Ramadan adalah orang-orang, ya, yang diwisuda oleh Allah dengan gelar takwa. Bukan S1, S2, tapi lebih dari itu, yaitu gelar takwa. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya